Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Khairi Maftuhatul Jannah dari Prodi PIAUD semester 1 Fakultas Tarbiyah Institut Miftahul Huda Subang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang Rosem, sejarahnya dan variannya di dunia serta pengaplikasiannya pada mushaf Indonesia, di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Ulumul Quran Hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Adudin Alijaya. Pengertian Rosem secara bahasa bisa diartikan sebagai tulisan, garis atau gambar. Sedangkan secara istilah Rosem adalah batang tulisan sebuah huruf pada sebuah kata. Dan bisa juga diartikan pola atau sistem penulisan lafaz-lafaz Al-Quran sebagaimana ditetapkan dalam mushaf, khususnya mushaf yang disusun pada masa Khalifah Utsman bin Affan tanpa memperhatikan harokat dan tanda baca. Rosem menekankan pada susunan huruf, bentuk penulisan, serta kaidah penulisan tertentu seperti penghilangan, penambahan, atau penggantian huruf dalam mushaf Al-Quran. Ulama Imam Az-Zarkashi berpendapat bahwa Rosem adalah penulisan kata-kata Al-Quran sebagaimana ditulis oleh para sahabat dalam mushaf Utsmani. Oleh karena itu, Rosem menjadi pedoman yang sangat penting dalam penulisan mushaf Al-Quran agar tetap sesuai dengan tradisi penulisan yang diwariskan sejak masa sahabat. Terkait sejarahnya, sejarah Rosem dimulai sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wahyu diturunkan, Nabi menunjuk para sahabat sebagai penulis wahyu. Penulisan dilakukan pada media sederhana dan belum menggunakan titik maupun harokat. Pada masa ini, Rosem belum dibakukan, namun sudah menjadi dasar penulisan mushaf. Memasuki masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, terjadi kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran karena banyak para penghafal yang gugur dalam perang Yamamah. Atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf oleh Zaid bin Sabit. Mushaf ini masih mengikuti pola penulisan yang berlaku pada masa Nabi. Adapun puncak sejarah Rosem terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika Islam menyebar luas, muncul perbedaan bacaan di berbagai wilayah. Untuk menjaga persatuan umat Islam, Khalifah Utsman membekukan penulisan mushaf berdasarkan dialek Quraisy. Mushaf inilah yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani dan sistem penulisannya pun disebut Rasem Utsmani. Dan sejak saat itu, Rasem Utsmani menjadi standar resmi penulisan Al-Quran hingga sekarang. Pada masa berikutnya ditambahkan titik huruf, harokat untuk memudahkan umat Islam terutama non-Arab, namun tanpa mengubah Rasem Utsmani. Sebagai kesimpulan, sejarah Rosem ini menunjukkan bahwa penulisan mushaf Al-Quran ini dijaga sangat serius dan sistematis sejak masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga para sahabat. Rosem bukan hanya aspek teknis tulisan saja, tetapi bagian dari upaya menjaga keotentikan dan kemurnian Al-Quran sepanjang sejarah. Terkait varian Rosem yang ada di dunia, seiring perkembangan zaman sejarah penulisan Al-Quran, para ulama mengenal adanya beberapa varian Rosem. Dua varian yang paling dikenal adalah Rosem Utsmani dan Rosem Imla'i. Perbedaan kedua Rosem ini tidak berkaitan dengan isi Al-Quran, melainkan dengan cara penulisan huruf dan kata dalam bahasa Arab.
Rasam Utsmani adalah sistem penulisan Al-Quran yang dibakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Pembakuan ini dilakukan untuk menghindari perbedaan bacaan yang dapat menimbulkan perselisihan di tengah umat Islam yang semakin luas wilayahnya. Mushaf yang disusun pada masa tersebut kemudian disebut dengan Mushaf Utsmani, dan sistem penulisannya disebut dengan Rasam Utsmani. Ciri khas dari Rasam Utsmani ini yaitu adanya penghilangan atau penambahan huruf tertentu, penulisan alif yang tidak selalu ditampakkan, serta penyambungan atau pemisahan kata tertentu. Keunikan tersebut memungkinkan suatu bentuk tulisan dapat mengakomodasi beberapa qiraat yang sah. Oleh karena itu, mayoritas ulama sepakat bahwa Rasam Utsmani bersifat tauqifi dan wajib dijadikan acuan dalam penulisan mushaf Al-Quran hingga saat ini. Adapun pengertian dari Rasam Imla'i adalah sistem penulisan Arab yang mengikuti kaidah ejaan bahasa Arab secara umum dan modern. Rasam ini menuliskan kata sesuai dengan bunyi dan pengucapan yang lazim tanpa penghilangan atau penambahan huruf sebagaimana terdapat pada Rasam Utsmani. Tujuan utama penggunaan Rasam Imla'i adalah untuk memudahkan para pembaca, terutama bagi pelajar atau masyarakat non-Arab, untuk memahami teks bahasa Arab. Oleh karena itu, Rasam Imla'i ini banyak digunakan dalam buku-buku pelajaran seperti tafsir, terjemah Al-Quran, dan karya ilmiah, namun tidak digunakan dalam penulisan mushaf resmi Al-Quran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Rasam Utsmani dan Rasam Imla'i ini memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda. Rasam Utsmani berperan sebagai standar resmi dalam penulisan mushaf Al-Quran yang menjaga keotentikan dan kesatuan umat Islam. Sedangkan untuk Rasam Imla'i berfungsi sebagai sarana edukasi untuk mempermudah proses pembelajaran. Keduanya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan dan konteks penggunaannya dalam kajian keilmuan Islam. Pembahasan yang terakhir yaitu terkait pengaplikasian Rasam pada mushaf Al-Quran di Indonesia. Pengaplikasian Rasam pada mushaf Al-Quran di Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada Rasam Utsmani, yaitu kaidah penulisan mushaf Al-Quran yang disusun pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dan Rasam ini diterima oleh para ulama sebagai standar baku penulisan mushaf karena berfungsi menjaga keotentikan lafaz Al-Quran sejak masa sahabat hingga sekarang. Dalam mushaf Indonesia, kaidah Rasam Utsmani ini tetap dipertahankan hingga sekarang, seperti penghilangan atau penambahan huruf tertentu sesuai dengan rasam yang asli tanpa mengubah lafaz maupun makna dari Al-Quran itu sendiri. Penyesuaian ini dilakukan bersifat teknis dan tidak keluar dari prinsip dasar Rasam yang telah disepakati oleh para ulama. Dalam praktiknya, mushaf Al-Quran yang ada di Indonesia ini dilengkapi dengan harokat dan tanda baca yang lengkap untuk memudahkan para pembaca, khususnya masyarakat non-Arab yang ada di Indonesia. Proses penulisan dan penerbitan mushaf ini berada di bawah pengawasan LPMQ, yaitu Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, yang memastikan kesesuaian mushaf dengan Rasam Utsmani dan qiraat riwayat Imam Hafiz yang dipakai di Indonesia. Dengan demikian, pengaplikasian Rasam pada mushaf Indonesia tetap menjaga keaslian Al-Quran sekaligus memenuhi kebutuhan pembelajaran dan kemudahan membaca bagi umat Islam yang ada di Indonesia.
Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.